Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini kita akan sebutkan tentang haliful fudul, yaitu perjanjian al-fudul yang terjadi di masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di halif fudul ini, tentunya perjanjian fudul ini memiliki sebuah sebab. Haliful fudul ini memiliki sebab, yaitu bahwasanya memiliki sebuah sebab bahwasanya ada seorang dari kabilah Zubaid bin Yaman qadima Makkah, yaitu dia datang ke negeri Mekah dari Yaman, dan kedatangan dia ke negeri Mekah tersebut untuk melakukan niaga, yaitu untuk berjual beli, untuk berdagang. Dan di negeri Mekah tersebut, seorang dari kabilah Zubaid ini, yaitu dari negeri Yaman ini, dia menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia berikan barangnya kepada Al-As dijual, tetapi ternyata Al-As bin Wa'il As-Sahmi ternyata tidak memberikan hak kepada penjual ini, kepada seorang dari kabilah Zubaid dari Yaman ini. Dia terima barangnya, tapi bayarannya, hak dari penjual ini tidak diberi. Akhirnya ishtaka ila andiyati Quraisy. Pemuda ini, orang ini atau orang yang menjual barang ini, dia mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini. Dia adukan kepada orang Quraisy di tempat mereka biasa berkumpul. Ternyata yang dia harapkan tidak seperti yang dia terima. Dia berharap pertolongan, tapi ternyata tidak ada seorang pun dari orang Quraisy di situ. Ketika dia dapatkan tidak ada reaksi, tidak ada niat dari orang Quraisy yang berada di tempat perkumpulan itu untuk menolongnya, akhirnya dia naik ke Jabal Abi Qubais. Dia naik ke Jabal Abi Qubais, dan saat itu orang-orang Quraisy sedang berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Dia berteriak dengan suara yang keras agar orang Quraisy ini, orang yang dengar teriakannya tersebut membantu dia untuk mendapatkan haknya dari As bin Wa'il As-Sahmi. Fastasrahahum. Akhirnya dia berteriak dengan keras agar apa? Agar hak dia dikembalikan, agar dia terselamati dari kezaliman. Maka bangkitlah salah satu paman dari paman Nabi SAW, yaitu Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Bangkit, dia mengatakan, ma li hadza mutraqun. Apa gerangan orang seperti ini dibiarkan, tidak ditolong? Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akhirnya berkumpullah Bani Hashim, kemudian Bani Zuhrah dan Bani Taim ibn Murrah di rumahnya Abdullah bin Jaza'an. Setelah Az-Zubair bin Abdul Muttalib mengajak untuk menolong orang ini, akhirnya Bani Hashim, Bani Zuhrah dan Bani Taim bin Murrah, mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jada'an. Akhirnya mereka takhalafu billah. Mereka itu bersumpah, mereka itu tahalafu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah agar mereka tersebut bersatu,
tolong-menolong, bantu-membantu untuk apa? Untuk mengembalikan setiap hak orang yang terzalimi. Mereka bersatu untuk menolong siapapun yang dizalimi, harus diperjuangkan agar haknya didapati oleh dia. Akhirnya orang-orang Quraisy pun menamakan perjanjian ini dengan Haliful Fudul, ya perjanjian Al-Fudul, yaitu mengutamakan orang lain, memberikan keutamaan kepada orang lain, artinya menolong orang lain, Haliful Fudul. Dan mereka mengatakan, setelah mereka bersumpah, akhirnya mereka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah mereka sebut ini dengan perjanjian Al-Fudul, mereka akhirnya bersama-sama datang menemui Al-As bin Wa'il, orang yang tidak memberikan hak dari pedagang. Dia ambil barang pedagang tadi tapi dia tidak bayar, dia tidak tunaikan haknya. Akhirnya orang Quraisy tadi, yaitu Banu Hasim, Banu Zuhra dan Banu Taim bin Murrah, mereka berjalan bersama-sama datang ke rumah Al-As bin Wa'il dan mereka ambil barang dagangan seorang dari suku Zubaid tadi atau Az-Zubaidi tadi. Akhirnya barang-barang tadi dikembalikan kepada penjual yang dizalimi tadi, karena Al-As bin Wa'il As-Sahmi tidak mau membayarnya, tidak memberikan hak penjual tadi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat perjanjian Fudul ini ada, saat perjanjian Fudul ini ada, ya, saat perjanjian Fudul ini dibuat, Nabi SAW hadir. Nabi SAW hadir di perjanjian ini, yang mana di perjanjian ini diangkatlah, ya, lentera-lentera atau bendera-bendera kebenaran, dan mereka hapus, ya, dan mereka hapus, mereka padamkan segala benteng dan mereka hancurkan benteng kezaliman. Dan hal ini, yaitu perjanjian Fudul, itu dianggap, ya, oleh orang Arab sebagai kebanggaan mereka, yaitu menolong setiap orang yang dizalimi, setiap mazlum, agar hak mereka dikembalikan. Dan telah bersabda Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, diriwayatkan juga di dalam Subulul Hadi wal Rasyad, ya, disebutkan bahawa sanadnya adalah sahih, bahwasanya Nabi SAW, laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an, laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an halifan ma uhibbu anna li bihi humrun na'am. Aku telah hadir, aku saksikan di rumah Abdullah bin Jad'an, tempat orang Quraisy berkumpul tadi. Aku saksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah sumpah yang itu lebih aku sukai daripada unta merah, daripada harta yang paling mewah. Walau du'itu li mislihi fil Islam la ajabtu. Walau du'itu, perhatikan, walau du'itu li mislihi fil Islam la ajabtuhu. Seandainya aku diajak untuk perjanjian seperti itu di dalam Islam, pasti akan aku ikuti dan aku penuhi ajakan itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini kita ingin berhenti sejenak, yaitu berkenaan dengan ucapan, khususnya dengan ucapan Nabi SAW, ma uhibbu anna li bihi humrun na'am walau du'itu limislihi la ajabtu, walau du'itu limislihi fil Islam la ajabtu. Tadi Nabi SAW mengatakan perjanjian Fudul ini lebih aku sukai daripada unta merah, unta yang paling mahal. Kalau seandainya aku diajak untuk menghadiri, bersatu, bergabung dalam perjanjian seperti ini di dalam Islam, maka akan aku jawab. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan berhenti sejenak pada ucapan Nabi di atas. Poin pertama yang bisa kita ambil adalah bahwasanya seorang muslim dia harus berlaku adil kepada siapapun. Seorang muslim dia harus berlaku adil kepada siapapun, bahkan kepada lawannya. Dia harus berlaku adil kepada semua orang, bahkan kepada lawannya, bahkan kepada orang yang membencinya. Dia harus berlaku adil. Dia harus berlaku adil. Karena itu Nabi SAW diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Sejatinya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil kepada siapapun. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nabi SAW datang untuk mengarahkan sifat-sifat jahiliyah yang jauh dari keadilan menuju kepada keadilan. Yang mana orang-orang yang Quraisy saat itu, orang jahiliyah saat itu, mereka memiliki sikap adil, dan Nabi SAW tidak mengingkari sikap keadilan mereka, walaupun pada orang jahiliyah tersebut ada keburukan yang banyak. Karena itu Nabi SAW dalam sabda beliau tadi, beliau menetapkan bahwasanya ada kebaikan pada orang-orang jahiliyah, yaitu sikap berusaha bersikap adil walaupun bersama lawan, walaupun bersama orang yang tidak dikenal, walaupun bersama orang-orang yang, walaupun terhadap orang-orang yang tidak pernah memiliki hubungan dengan mereka. Akhirnya Nabi SAW mengakui keutamaan mereka. Dan Nabi SAW memuji perjanjian ini, perjanjian Fudul ini. Dipuji oleh Nabi SAW. Di sini pada pujian Nabi SAW terhadap perjanjian ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi insan muslim dan muslimah yang berlaku adil walaupun bersama dengan musuh-musuh kita ataupun lawan-lawan kita. Dan bahwasanya kita sejatinya haruslah tetap menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datang dari selain kita atau golongan kita. Selama dia benar, diterima. Selama dia hak, haruslah diterima. Dan janganlah permusuhan yang terjadi, perselisihan yang terjadi mengakibatkan kita tidak mengakui kebaikan orang lain. Tidak boleh seperti ini, jamaah. Jangan sampai keburukan yang pernah diperbuat oleh orang, pertikaian yang terjadi antara kita dan orang lain, kemudian muncul kebaikan dari mereka, kita tidak akui kebaikan mereka, seperti itu. Ini bukan akhlak Islam. Karena Islam mengajarkan untuk berlaku adil walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap lawan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dinasihatkan untuk setiap muslim, diperingatkan untuk setiap muslimah agar menjadi insan yang adil, agar menjadi muslim dan muslimah yang adil kepada semua orang, walaupun kepada lawan, walaupun kepada orang yang membenci diri kita. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 135, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang yang lurus dengan keadilan, saksi-saksi bagi Allah. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawwam untuk Allah sebagai saksi-saksi di dalam keadilan. Karena itu Allah memerintahkan untuk adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berlaku ihsan, melakukan kebaikan. Karena itu diriwayatkan dari Qatilah atau Qutailah, disebutkan bahwasanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan dia mengatakan bahwasanya ini adalah sanadnya sahih. Berkata Al-Imam Qutailah atau Qatilah, beliau mengatakan anna Yahudiyan, suatu hari datang seorang Yahudi, anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Faqal, dan orang Yahudi ini mengatakan, innakum tusyrikun, kalian telah berbuat syirik, kalian telah melakukan kesyirikan, kata orang Yahudi ini. Dia sebutkan alasan, takulun masya Allah wa syi'ta, kalian telah berbuat syirik kepada Allah karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu.
atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taqulun, dan dia juga mengatakan ucapan kalian yang syirik juga adalah wal Ka'bah, demi Ka'bah, bersumpah demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat, kalau ingin bersumpah jangan bersumpah demi Ka'bah, tapi bersumpahlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah. Wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Nabi SAW melarang mereka untuk mengucapkan karena kehendak Allah dan kehendakmu, tapi Nabi menyuruh mereka mengganti ma sya'allah thumma syi'ta, demi karena kehendak Allah, kemudian karena sebab kehendak kalian. Di sini Nabi SAW meluruskan para sahabat yang salah. Dan tadi itu teguran disampaikan oleh siapa? Orang kafir, orang Yahudi. Karena itu berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, di dalam syarahnya terhadap hadis ini beliau mengatakan, wa fihi qabulul haqqi mimman jaa'a bih wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Dalam hadis ini adalah merupakan isyarat wajibnya menerima kebenaran dari siapa yang datang membawa kebenaran tersebut, walaupun dia adalah musuh yang menyelisihi agama. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah ketika dia menjaga Baitul Mal, kemudian datang pencuri, ditangkap, kemudian Abu Hurairah ingin membawakan kepada Rasulullah, kemudian orang pencuri ini minta maaf sampai ketiga kalinya diajarkan ayat kursi. Siapa yang membaca ayat ini, jika engkau membaca ayat ini, maka engkau akan diselamatkan dari gangguan syaitan. Akhirnya diajarkanlah Abu Hurairah ayat kursi. Kemudian kisah ini dibawa oleh Abu Hurairah kepada siapa? Kepada Rasul SAW. Wahai Rasulullah, ada orang nyuri 3 kali, di 2 kalinya kumaafkan karena dia berjanji untuk tidak mengulangi. Kemudian di 3 kalinya dia mengajarkanku ini, wahai Rasulullah, ayat kursi, agar terhindar dari gangguan syaitan. Kata Rasulullah, sadaqa wa huwa kadzib. Iblis itu benar bahwa ayat kursi menjagamu dari gangguan syaitan. Dia benar, walaupun sebenarnya dia pendusta. Perhatikan jemaah, Nabi SAW mengatakan yang benar ya benar, walaupun itu muncul dari yang sangat pendusta, yaitu iblis alaihi la'natullah. Karena itu ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, keadilan itu adalah tujuan, adalah ghayah, adalah matlamat yang paling penting, yang banyak atau sebagian manusia lalai terhadapnya. Di dalam muamalah jauh dari keadilan. Di dalam muamalah jauh dari keadilan. Apalah lagi di dalam muamalah terhadap lawan, terhadap orang yang berselisih paham. Lalai dari mentadbikkan, mempraktekkan keadilan tersebut. Mereka tidak pernah ingin melihat kepada kebaikan yang ada pada lawan mereka, sehingga membuat mereka melihat lawan mereka, melihat orang lain tersebut hanya dengan keburukan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bahkan pernah ditanya kepada Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, ditanya kepada beliau, ya, yaitu sebuah pertanyaan diajukan kepada beliau. Bunyi pertanyaan tersebut, ma ra'yukum fi man idza arada an yuqima syakhs la yadhkuru ma ladayhi min khairin bal yadhkuru masawi'ahu faqat. Wahai Syekh, apa pendapat tentang orang yang jika ingin menghakimi seseorang, dia tidak menyebutkan dan tidak mengingat kebaikan yang ada pada orang itu, yang dia sebutkan, yang dia ingat hanyalah keburukan saja. Apa kata Syekh? Inna hadza min hafi wal jawr. Ini adalah merupakan ketidakadilan dan kezaliman. Ini bukan keadilan, ini adalah kezaliman. Lianna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabih, karena Allah azza wa jalla yang maha mulia, yang maha tinggi berkata di dalam kitab, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian qawwam, orang-orang yang lurus bagi Allah, syuhada'a bil qist, sebagai saksi-saksi di dalam keadilan. Hanya kalian berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai pertikaian kalian dengan suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Jangan sampai. I'dilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan tersebut sangat dekat dengan ketakwaan. Perhatikanlah di sini kaum muslimin dan kalimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah Rabbul Alamin larang hamba-hambanya menjadikan permusuhan, perbencian menghalangi seorang dari bersikap adil. Jangan sampai pertikaian, permusuhan, kebencian, selisih paham dengan orang lain jadikan kita tidak bersikap adil. Bahkan Nabi SAW, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, memerintahkan kita untuk berucap adil, untuk berkata adil. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan kebenaran yang muncul dari orang-orang musyrikin. Dan Nabi SAW mengakui kebenaran yang muncul dari orang musyrikin ketika mereka benar. Ketika benar disebutkan mereka benar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, perhatikan ya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sangat detail jamaah, perhatikan. Allah mengatakan di dalam salah satu ayat dari firman-Nya tentang keadaan orang musyrikin, wa idza fa'alu fahisyah qalu wajadna 'alaiha ana wallahu amarna biha. Kan ini detail sekali ayatnya. Orang-orang musyrikin itu, kata Allah, jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, jika mereka melakukan perbuatan keji, mereka katakan, perbuatan keji ini kami dapatkan dulu orang tua kami melakukannya, dan Allah memerintahkan kami juga untuk melakukannya. Saya ulangi, orang-orang musyrikin mengatakan ketika mereka melakukan perbuatan keji, berhujah, apa hujah mereka? Wajadna 'alaiha aba'ana. Dua hujah mereka. Kami lakukan perbuatan keji ini, perbuatan fahisyah ini, karena dulu orang tua kami juga melakukan. Itu alasan pertama. Alasan kedua mereka adalah Allah memerintahkan kami melakukan perbuatan keji. Perhatikan jamaah. Wallahu amarana biha. Allah menyuruh kami perbuatan keji. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan apa? Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Rasulullah, Allah tidak pernah menyuruh perbuatan keji. Tidak sama sekali. Perhatikan. Allah bantah ucapan mereka yang mengatakan Allah menyuruh kami berbuat keji. Allah bantah. Allah bantah ucapan mereka yang mengatakan Allah menyuruh kami berbuat keji. Tapi Allah tidak membantah ucapan mereka, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapatkan ayah kami berbuat juga. Allah enggak bantah. Kenapa? Karena ucapan mereka ini benar. Walaupun isinya salah, karena mereka melakukan keburukan dengan alasan dulu orang tua kami melakukan keburukan, ini kan salah. Tapi ucapan mereka, pengakuan mereka ini dibantah oleh Allah, seperti Allah membantah ucapan yang mereka katakan Allah menyuruh kami untuk berbuat keji. Allah itu. Tapi ucapan mereka yang mengatakan kami dapatkan orang tua kami melakukan keji, maka itu tidak dibantah oleh Allah. Kenapa? Karena itu benar, jujur, karena itulah realitanya. Kemudian datang salah seorang ahli ilmu dari ahli kitab, ulamanya ahli kitab, ulamanya seorang Yahudi dan pada Nabi SAW suatu hari ia mengatakan, datang kepada Rasulullah, orang itu mengatakan, inna najidu fit Taurah anna Allah ja'ala samati ala isba'. Kami dapatkan di dalam Taurat, wahai Rasulullah Muhammad, bahwasanya Allah menjadikan 7 lapis langit tersebut pada jarinya. Wal aradina isba',
dan 7 lapis bumi tersebut pada jarinya. Wa dzakara baqiyatal hadits, kemudian disebutkanlah hadis itu secara selesai. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqaulil habar. Nabi sallam pun tertawa. Nabi sallam tertawa kenapa? Tasdiq, membenarkan apa yang diucapkan oleh ulama Yahudi tadi. Kemudian Nabi sallam mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri", membacakan firman Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka orang-orang kafir tidak memberikan hak Allah dengan semestinya, dan bumi tersebut pada hari kiamat berada dalam genggaman Allah seluruhnya. Perhatikan, di sini Nabi SAW mengakui kebenaran orang Yahudi. Pun dia seorang Yahudi, maka wajib bagi siapa yang ingin menegakkan, menghakimi seseorang, maka lihatlah dia dari segi keseluruhannya. Jika memang hal ini ingin menjelaskan keburukan dia, tapi kalau ingin menghukumi pasti, kalau ingin memperingatkan orang dari keburukan dia, ya sebutkan kebiasaan tersebut. Tapi kalau tentang keadilan seterusnya, menghukumi suatu kasus, maka lihatlah baiknya, lihatlah buruknya, agar kita tidak berbuat zalim. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Tabaraka wa Ta'ala, kita dapatkan dari orang yang dikenal dengan pemberian nasihat mereka terhadap orang-orang, terhadap muslimin, mereka itu memberi uzur kepada orang yang muncul nampak dari mereka keburukan. Misalnya ya, kita dapatkan dari sebagian para ulama, kata beliau, seperti Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, kita dapatkan dari sebagian tulisan mereka itu terdapat kesalahan di dalam akidah, dan itu telah dijelaskan oleh para ulama. Ini kesalahan, tetapi ya, kita mengetahui bahwasanya kesalahan yang muncul dari mereka tersebut adalah dari istihad mereka, berusaha untuk beristihad, bukan mengikuti hawa nafsu. Contohnya ketika Allah berfirman, "Waja'a rabbuka", datanglah Rabbmu, disebut oleh mereka waja'a amru rabbika. Mereka takwil, mereka ganti menjadi waja'a rabbuka, kan datanglah Rabb. Dirubah makna oleh mereka, waja'a amru rabbik, datang urusan Rabbmu. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ja'a rabbuka, Rabbmu datang, tapi mereka mengatakan datang urusan Rabbmu. Ini kan salah. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini Allah yang datang, bukan urusan Allah. Tetapi kita cari uzur bagi mereka karena kesalahan tersebut datang dari istihad mereka. Seorang mustahid kalau dia benar dapat 2 kebaikan, dan kalau dia salah dapat 1 kebaikan, dan istihadnya yang salah tersebut dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu kita tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mencaci mereka. Ibnu Hajar An-Nawawi rahimahullah tidak untuk mencela mereka. Adapun barang siapa yang ingin menyebutkan tentang keburukan seorang dalam rangka untuk mentahzir terhadap masalah yang dia keliru tersebut, sebutkan keburukannya, tidak masalah. Karena di sana tersebut ada perbedaan antara seorang yang menginginkan menegakkan, menghukumi seseorang dengan adil, maka dia sebutkan kebaikan dan keburukannya. Tetapi jika dia ingin menghukumi orang dari keburukannya, sebutkan keburukan tersebut. Wallahu alam bisawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang bisa kita ambil juga dari kisah singkat adalah, yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya seorang muslim tersebut adalah dai, adalah penyeru, adalah dakwah menuju kebaikan. Dia berusaha untuk menyeru kepada segala macam kebaikan. Seorang muslim itu berusaha untuk selalu berada dalam kebaikan dan menolong kebaikan. Dia paling berhak untuk berkaitan dengan kebaikan tersebut.
Karena setiap orang yang menyerukan kebaikan kepada masyarakat, maka seorang muslimlah yang paling utama menjadi penyerunya, menjadi penolongnya, menjadi orang yang membantunya. Nabi SAW datang ke Madinah. Kemudian Nabi SAW melihat orang Yahudi berpuasa Ashura. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ma hadza, apa ini? Qalu hadza yaumun salih. Orang Yahudi mengatakan, ini hari yang baik. Hari Ashura itu adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Hari Ashura itu adalah hari ketika Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan mensyukuri hal itu Nabi Musa puasa. Maka kata Nabi, qal ana ahaqqu bi Musa minkum. Akulah yang lebih berhak memuliakan Musa dibanding kalian. Fasamahu wa amara bisawmihi. Akhirnya Nabi pun puasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka jika engkau melihat orang yang menyerukan kebaikan kepada masyarakat, untuk masyarakat, atau memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada umat Islamiyah, maka jadilah engkau orang yang pertama menolongnya, orang yang pertama membantunya. Jika engkau melihat seorang da'i yang berdakwah, jadilah engkau orang yang menolong da'i ini, menolong membantu pendakwah ini. Dan dakwah Islam itu datang untuk mengajarkan kaum muslimin agar mereka saling simpati dan empati untuk bersegera melakukan kebaikan. Tidak cukup seorang tersebut dia menampakkan niat baiknya. Tidak cukup juga dia tersebut melakukan kebaikan sendiri, tapi hendaknya juga menghargai kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nabi SAW berkata ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, la yas'alunani khuttah yu'adzibuna fiha hurmatillah illa a'taituhum iyaha. Tidaklah seorang di antara mereka tersebut meminta kepadaku hittah, yaitu sesuatu yang selama mereka itu menghormati, memuliakan kehormatan Allah, kecuali aku berikan. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan, selama seorang tersebut tujuannya sama dengan tujuan Rasul SAW, apa yang dia lakukan sama dengan syariat Rasul, maka bantu, maka berilah pertolongan, maka dukunglah dia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa di antara kita yang melihat kebaikan sedang dilakukan, maka bantu, support dengan apa yang kita mampu, tenaga, harta, kekuatan, ilmu dan sebagainya. Jadilah orang yang selalu dekat dengan kebaikan dan menolong kebaikan, dan jangan pernah kita tersebut melihat siapa orang tersebut, selama itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasul, bantu. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Zadil Ma'ad, dia mengatakan, innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin, wa ahlal bid'ah wal fujur, dan ahli bid'ah dan orang-orang yang melakukan dosa, wal bughat wal zalamah, dan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang zalim, idza talabu amran, jika mereka meminta suatu perkara, padahal mereka musyrikin, padahal mereka ahli bid'ah, padahal mereka zalim, jika mereka meminta sebuah permintaan, sebuah urusan, yu'adzibuna fihi hurmatan min hurmatillah ta'ala, namun di sisi lain ternyata mereka tersebut menghormati kehormatan dari kehormatan Allah, kehormatan agama Allah, ajibu, penuhilah permohonan tolong mereka tersebut, jawablah mereka, wa'atauhu, bantulah mereka untuk melakukan syai' tersebut, wa'inu alaih, tolonglah dia, wa in mana'u ghairahu, walaupun mereka menghalangi dari yang lain.
fayu'awanuna ala ma fihi ta'zima hurumatillahi ta'ala la ala kufrihim wa bughihim. Mereka itu ditolong karena dalam rangka untuk memuliakan kehormatan Allah, syiar Allah, agama Allah. Kita tolong mereka untuk kebaikan itu, bukan menolong keburukan mereka, bukan menolong kesesatan mereka. Wa yumna'una ma siwa dzalik. Adapun yang selain dari kebaikan, mereka tidak ditolong. Fa kullu man iltabasa al-mu'anah ala mahbubin lillahi ta'ala maridallahu ujiba ila dzalik. Setiap orang yang mencari pertolongan apa yang dicintai oleh Allah, maka tolonglah dia untuk menggapai kecintaan tersebut, menggapai amalan yang disukai oleh Allah itu, kainan man, siapapun dia. Ma lam yatarattab ala i'anatihi ala dzalikal mahbub mabghudun lillahi a'zama minhu. Sama ketika kita menolong tersebut tidak mengakibatkan hal yang lebih buruk, hal yang lebih dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Hadza min adakil mawani wa as'abiha wa asyaq 'ala nufus. Dan ini tentunya lah merupakan perkara yang paling detail, yang paling sulit dan susah untuk disetujui oleh jiwa, karena jiwa tersebut menyuruh untuk berbuat buruk. Itu kan dia musyrik, itu kan dia pelaku bid'ah. Sehingga dilihat di sisinya saja, di sisi ini saja. Padahal harusnya selama itu kebaikan kita bantu, bukan membantu dia yang kebid'ahannya, bukan membantu kesyirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekira materi kita dan pelajaran kita hari ini sampai di sini kita sampaikan secara ringkas saja dari pelajaran singkat dari sejarah hidup Nabi SAW. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan afiat, Allah jaga kaum muslimin, tentunya menjaga ulama mereka dan ammatul muslimin. Semoga Allah berikan afiat, berikan taufik dan jaga iman dan badan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.